Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa mantan pasangan yang telah menyakiti kamu berkali-kali selalu kembali menghampiri? Kenapa dia yang pernah membuat hidup kamu penuh drama dan manipulasi justru tidak bisa melepaskan kamu begitu saja? Dalam video ini, kamu akan menemukan 7 alasan di balik fenomena ini. Dan yang mengejutkan, alasan kelima mungkin adalah sesuatu yang tanpa sadar sering kamu lakukan sendiri. Sebelum kita lanjut, coba kamu jawab 2 pertanyaan ini. Kenapa seseorang yang sudah jelas-jelas meracuni kehidupan emosional kamu justru selalu menemukan jalan untuk kembali? Dan kenapa kamu yang sudah bertekad kuat untuk move on malah terjebak dalam siklus yang sama berulang kali? Bayangkan, jika kamu bisa memahami pola ini dengan sempurna, mengenali tanda-tanda awalnya, dan akhirnya memiliki kekuatan untuk memutuskan siklus toksik ini sekali dan untuk selamanya. Jika video ini memberikan insight berharga untuk kamu, jangan lupa tekan like dan subscribe. Bagikan juga pengalaman kamu di kolom komentar. Apakah kamu pernah mengalami situasi serupa? Dan bagaimana cara kamu menghadapinya? Mari kita saling mendukung dan belajar bersama dalam perjalanan menuju hubungan yang lebih sehat. Selamat datang di Zona Bebas Toksik, sebuah ruang aman untuk kamu yang sedang berjuang dalam hubungan yang melelahkan, membingungkan, dan terkadang menyakitkan. Melalui konten edukatif, reflektif, dan penuh empati, saya membantu kamu mengenali tanda-tanda hubungan toksik, membangun batasan yang sehat, serta menyadari kembali nilai diri kamu. Mari kita mulai. Alasan pertama, pola hovering. Tahukah kamu bahwa istilah hovering diambil dari merek vacuum cleaner? Ini bukan kebetulan. Pasangan toksik menggunakan teknik ini, layaknya penyedot debu yang menarik segala sesuatu kembali ke dalam. Mereka akan muncul tiba-tiba dengan berbagai dalil. Ada yang pura-pura rindu, ada yang mengaku sudah berubah, atau bahkan ada yang menciptakan drama palsu hanya untuk mendapatkan perhatian kamu. Yang membuat pola hovering begitu efektif adalah timing mereka yang sempurna. Mereka seperti memiliki radar internal yang tahu kapan kamu mulai bahagia tanpa mereka. Ketika kamu sudah mulai sembuh, tiba-tiba mereka muncul dengan pesan yang seolah-olah tulus dan menyesal. Pertanyaannya adalah, apakah proses healingmu menyadari bahwa ini adalah strategi yang diperhitungkan, bukan spontanitas perasaan? Alasan kedua, ketergantungan pada suplai emosional. Pasangan toksik adalah sosok yang sangat bergantung pada validasi dan perhatian dari orang lain untuk merasa berharga. Kamu sebagai mantan pasangan adalah sumber suplai emosional yang sudah teruji dan mudah diakses. Mereka tahu persis bagaimana cara memicu respon emosional dari kamu, baik itu kasihan, marah, atau bahkan masih ada sisa rasa sayang. Ketika sumber suplai emosional baru tidak memberikan kepuasan yang sama, atau ketika hubungan baru mereka mulai menunjukkan masalah, mereka akan kembali ke cadangan yang paling aman, yaitu kamu. Hal ini menjelaskan mengapa mereka sering kembali di saat-saat tertentu, seperti ketika sedang putus dengan orang lain, atau ketika mengalami masalah dalam hubungan. Sadarkah kamu bahwa kamu sedang dijadikan semacam rencana cadangan? Alasan ketiga, kontrol dan dominasi yang belum selesai. Seseorang dengan kecenderungan toksik kehilangan kontrol adalah hal yang sangat menyakitkan. Ketika kamu memutuskan untuk pergi atau memutuskan kontak, ini dianggap sebagai ancaman terhadap ego dan sense of control mereka. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa ada seseorang yang bisa lepas dari pengaruh mereka. Upaya mereka untuk kembali seringkali bukan karena cinta, melainkan karena kebutuhan untuk membuktikan bahwa mereka masih memiliki power atas kamu. Setiap kali kamu merespon atau memberikan kesempatan kedua, kamu secara tidak langsung menegaskan kontrol mereka. Pernahkah kamu berpikir bahwa kehadiran mereka kembali lebih tentang ego mereka daripada perasaan tulus terhadap kamu? Alasan keempat, zona nyaman dan ketakutan akan hal baru. Meskipun hubungan toksik penuh dengan drama dan konflik, bagi mereka yang memiliki kecenderungan toksik, chaos adalah zona nyaman. Memulai hubungan baru berarti harus beradaptasi dengan dinamika baru, membangun pola manipulasi baru, dan menghadapi resiko penolakan dari orang yang belum terlatih untuk menerima perlakuan mereka. Kamu sebagai mantan pasangan sudah terlatih untuk menerima treatment mereka. Kamu sudah tahu pola mereka, sudah pernah memaafkan kesalahan-kesalahan mereka, dan mungkin masih memiliki titik lemah emosional yang bisa mereka manfaatkan. Bagi mereka, kembali ke kamu adalah pilihan yang lebih mudah daripada harus membangun manipulasi dari nol dengan orang yang baru. Apakah kamu menyadari bahwa kemudahan akses ini yang membuat mereka terus kembali? Waspadai alasan kelima ini. Kamu masih memberikan harapan palsu. Ini dia alasan yang paling sering kamu lakukan tanpa sadar, yaitu memberikan harapan palsu. Setiap kali kamu membalas pesan mereka hanya untuk bersikap sopan, setiap kali kamu memberikan penjelasan panjang lebar ketika mereka bertanya, kenapa kamu mengakhiri hubungan, atau setiap kali kamu masih mau diajak bicara,
Sebagai teman, kamu sedang memberikan sinyal bahwa pintu masih terbuka. Bahkan respon yang kamu anggap tegas, seperti "jangan ganggu aku lagi", masih dianggap sebagai bentuk perhatian oleh mereka. Bagi mindset toksik, perhatian adalah perhatian, tidak peduli positif atau negatif. Mereka akan memanfaatkan setiap respon sebagai bukti bahwa kamu masih care dan masih bisa kembali lagi. Yang lebih berbahaya lagi adalah ketika kamu memberikan pembicaraan terakhir berkali-kali. Kamu berpikir dengan memberikan penjelasan yang detail, mereka akan mengerti dan berhenti. Padahal setiap sesi bicara seperti ini justru memberikan mereka insight tentang emosional trigger kamu dan cara-cara baru untuk memanipulasi di masa depan. Jujurlah pada dirimu sendiri. Berapa kali kamu sudah memberikan kesempatan terakhir untuk bicara? Alasan keenam, siklus trauma bonding yang kuat. Trauma bonding adalah ikatan emosional yang terbentuk melalui siklus perlakuan buruk dan kemudian perlakuan baik. Dalam hubungan toksik, kamu mengalami fase honeymoon yang intens setelah periode konflik atau penyiksaan emosional. Kombinasi lega dan euforia ini menciptakan ikatan yang sangat kuat secara neurobiologis. Ketika mereka kembali dengan janji-janji manis dan perilaku yang seolah-olah sudah berubah, otak kamu mengingatkan sensasi honeymoon tersebut. Ada bagian dari kamu yang secara tidak sadar merindukan intensitas emosional itu. Meskipun secara rasional, kamu tahu bahwa ini berbahaya. Trauma bonding ini membuat kamu memiliki respon emosional yang kuat terhadap kehadiran mereka. Bahkan ketika kamu sudah bertekad untuk tidak peduli lagi. Inilah mengapa no kontak seringkali terasa sangat sulit dan menyakitkan di awal. Kamu bukan hanya berjuang melawan perasaan, tetapi juga melawan pola neurobiologis yang sudah terbentuk. Apakah kamu menyadari bahwa kerinduan yang kamu rasakan mungkin bukan tentang mereka sebagai orang, tapi tentang siklus intensitas emosional yang sudah kamu kenal? Alasan terakhir, manipulasi melalui perubahan sementara. Alasan terakhir yang paling menipu adalah kemampuan mereka untuk menunjukkan perubahan yang seolah-olah nyata dalam jangka pendek. Mereka bisa menjadi sangat perhatian dan romantis ketika sedang dalam mode mendapatkan kamu kembali. Perubahan ini terasa begitu meyakinkan karena mereka benar-benar berusaha, tapi hanya sementara. Yang perlu kamu pahami adalah bahwa perubahan sejati membutuhkan waktu, konsistensi, dan seringkali bantuan profesional. Perubahan yang terjadi dalam hitungan minggu atau bahkan bulan biasanya hanya perubahan perilaku sementara, bukan perubahan fundamental dalam pola pikir dan cara mereka memandang hubungan. Mereka pintar membaca apa yang kamu inginkan dan memberikannya dalam dosis yang cukup untuk membuat kamu percaya. Tapi begitu kamu kembali dan mereka merasa sudah aman, pola lama akan kembali muncul. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa perubahan mereka selalu konsisten dengan usaha untuk mendapatkan kamu kembali, tapi menghilang begitu hubungan sudah stabil? Untuk memahami ketujuh alasan ini bukan untuk membuat kamu semakin marah atau dendam terhadap mantan pasangan. Tujuannya adalah memberikan kamu pemahaman yang jernih tentang dinamika yang terjadi, sehingga kamu bisa membuat keputusan yang lebih bijak untuk kesehatan mental dan masa depan kamu. Yang paling penting adalah memahami bahwa kamu memiliki kekuatan untuk memutuskan siklus ini. Setiap kali kamu memberikan respon, setiap kali kamu memberikan kesempatan untuk bicara, kamu sedang memberikan bahan bakar untuk siklus ini terus berlanjut. Keputusan ada di tanganmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat, kamu layak mendapatkan cinta yang sehat dan konstruktif. Jangan biarkan masa lalu menghalangimu untuk menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya.